Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mahasiswa HKI semester 6 kelas A dan B. Hari ini kita kembali masuk di MK Bimbingan Penulisan Skripsi untuk hari ini tanggal 28 Februari 2024 yang sekarang sudah memasuki pertemuan ke berapa? Keempat, ya. Dan hari ini kita akan mengikuti menyampaikan materi seperti di RPS yaitu tentang eh, penyusunan proposal. Di situ ada pengertian proposal dan unsur-unsur proposal. Dan sebelum saya akhiri nanti, saya sampaikan bahwa hari ini juga akan ada penugasan ya, seperti yang saya ucapkan di minggu yang lalu. Hari ini ada penugasan yang berhubungan dengan pembuatan judul. Jadi sebelum memasuki ke tahapan pembuatan proposal dan mungkin ada persetujuan dari dosen pembimbing akademik, maka harus ditentukan, harus diberikan kemampuan terlebih dahulu bagaimana cara kalian dalam membuat judul proposal. Nah, nanti judul proposal itu silakan kalian buat dan nanti akan saya nilai. Tapi bukan masalah nilainya yang penting, melainkan bagaimana kalian membuat penilaian, membuat judul dan nanti saya memberikan penilaian. Oke, ini sudah cukup bagus. Kekurangnya pada sisi A, B, C dan seterusnya, gitu ya. Nilai jangan diharapkan, jangan terlalu berharap nilai. Yang penting sekarang adalah bagaimana evaluasi yang saya berikan pada kalian dalam tugas satu ini. Nanti akan saya jelaskan. Dan untuk hari ini saya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya menyampaikan mengenai proposal dan saya kira kalian cukup pelajari saja ini. Oke, saya langsung ke modulnya ya, biar cepat. Oke, sudah muncul belum? Nah, ini dia ya, penyusunan proposal. Yang penting adalah bahwa untuk penelitian yang berlaku di Fakultas Syariah itu penelitian yang lebih cenderung bercorak kualitatif. Karena itu aspek penelitian kuantitatif saya kesampingkan saja dulu karena ini tidak berhubungan dengan kebutuhan akademik bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Ya, bagi kalian yang punya minat kepada penelitian kuantitatif silakan kalian apa namanya? Kalian gunakan di kesempatan yang lain. Untuk hari ini, untuk materi kali ini, saya hanya lebih fokus pada penyusunan proposal bagi penelitian yang bercorak kualitatif. Jadi ini pengertiannya ya, silakan kalian pahami sendiri pengertiannya, tidak perlu saya bahas karena sudah jelas. Yang penting sekarang adalah lihat di halaman 59. Nah, sistematikanya yang harus dimiliki dari sebuah proposal penelitian kualitatif itu ada berapa ini? Ada A, B, C. 9 poin. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Yang kedua rumusan masalah. C. Fokus penelitian. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat atau signifikansi penelitian.
F. Penelitian terdahulu yang relevan. G. Kerangka pemikiran. Berikutnya metode penelitian. Dan yang terakhir sistematika pembahasan. Itu ya. Kalau yang kuantitatif itu ada hipotesis, ada apa namanya, identifikasi masalah, ada batasan masalah. Untuk yang kualitatif tidak perlu ada identifikasi masalah, tidak perlu ada batasan masalah, dan juga tidak perlu ada hipotesis. Yang penting 9 ini yang harus ada dalam penelitian kualitatif. Nah, perlu kalian ketahui bahwa masing-masing punya definisi dan pengertiannya masing-masing. Latar belakang apa, rumusan masalah apa, fokus penelitian apa, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, sekarang kita lihat singkat saja. Apa itu rumus latar belakang masalah? Latar belakang masalah itu adalah hal-hal, ada sesuatu atau adalah faktor-faktor yang memungkinkan lahirnya sebuah masalah dan melatar belakangi apa yang mau diteliti dalam penelitian ini atau dalam proposal ini. Karena itu latar belakang masalah sebaiknya berisi 6 poin ini. Satu, referensi yang relevan. Kedua, adanya kesenjangan antara Dasein dan Dasolon. Saya yakin kalian sudah tahu itu apa Dasein dan Dasolon. Dasein itu realitanya, Dasolonnya itu teorinya. Kemudian yang ketiga, ada argumennya atau ada hipotesisnya, ada teori tentang subjek yang mau dibahas. Terus di bagian terakhir itu juga perlu ada penegasan bahwa penelitian yang mau dilakukan ini memang layak, memang pantas untuk diteliti dengan alasan yang sudah dikemukakan di bagian awal. Dan juga latar belakang masalah juga harus menyatakan alasan yang menjelaskan bahwa masalah yang dirasakan menarik, bahwa ini perlu diteliti. Menarik dan perlu diteliti. Jadi, kenapa kok judul ini mau diangkat? Ya karena ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang bikin orang penasaran. Bagaimana hukumnya? Bagaimana penyebabnya? Dan seterusnya. Dan ini makanya perlu diteliti. Nah ini ditulis di dalam latar belakang masalah. Dan yang terakhir, harus bisa diungkapkan secara deduktif. Artinya diambil dari yang bersifat umum dan dipindahkan menjadi hal yang khusus. Itu deduktif. Dari umum ke khusus. Kalau induktif, dari khusus ke umum. Dari hal yang spesifik menjadi hal yang global. Jadi, isi latar belakang masalah itu harus seperti ini. Ada 6 poin ini. Bagaimana Pak kalau misalnya ada kajian tentang teori hadis, teori Al-Quran, atau ajaran-ajaran tentang sesuatu dalam Al-Quran? Itu bagaimana Pak? Tidak apa-apa, tapi ingat, tidak semua masalah harus diambilkan dalilnya. Tidak semua persoalan harus berasal dari dalilnya. Atau tidak semua masalah harus diungkapkan dalilnya. Sebab kalau kalian sudah mengungkapkan dalilnya, berarti selesai persoalan dan tidak ada masalah. Jadi artinya pilihlah yang relevan saja, bukan semuanya langsung dibuatkan teorinya di latar belakang. Ini sering saya temukan di kalangan mahasiswa yang mengikuti sidang proposal. Di latar belakang teorinya banyak banget, bahkan mengungkapkan hadis dan ayat. Saya katakan, kamu menyusun ini apakah tidak berarti menganggap hadis atau ayat Al-Quran itu sumber masalah? Kenapa? Ya karena kan sini latar belakang masalah. Berarti kalau kamu mencantumkan banyak sekali hadis dan ayat, berarti kamu anggap ayat dan hadis itu bermasalah. Berarti begitu. Ya tentu saja tidak. Harusnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang mungkin relevan boleh dimasukkan. Tapi tidak perlu semuanya. Jadi saya koreksi bagi kalian yang mencoba membuat teori
bahkan mencantumkan ayat dan hadis di poin latar belakang masalah dalam proposal itu sebaiknya diabaikan. Jangan digunakan karena yang penting kalian menyampaikan masalahnya apa, itu saja. Faktor penyebabnya apa, dan seterusnya. Apa yang melatar belakang sehingga judul ini pantas diangkat. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal bahwa latar belakang masalah harus memuat 6 unsur ini. Berikutnya, tadi identifikasi masalah tidak ada ya, identifikasi masalah tidak ada. Fokusnya, yang fokus sebenarnya sudah cukup langsung ke rumusan masalah ya. Nah, ini yang penting, rumusan masalah. Harus kalian rumuskan masalah penelitiannya itu adalah sesuatu yang mau diteliti atau mungkin variabelnya apa sehingga bisa digambarkan bagaimana nanti jawabannya. Karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Satu, rumusan masalah merupakan panduan awal bagi peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Jadi, kenapa penelitian itu dijalani? Ya karena ada masalah. Dan masalah itu kenapa diteliti? Ya karena harus dijadikan acuan dalam meneliti sesuatu. Misalnya, ada kehidupan di masyarakat yang agak berbeda dari teorinya. Misalnya, di sebuah kampung itu ada kebiasaan menikah tapi tidak ada walinya. Itu di Indonesia misalnya ya. Di Indonesia itu tidak ada walinya. Padahal secara teoritis di Indonesia mazhab yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'iyah. Padahal Syafi'iyah berpandangan bahwa rukun nikah itu ada 5. Dan salah satunya adalah harus adanya wali. Jadi ketika di Indonesia ada satu komunitas yang menganut pandangan bahwa menikah tidak perlu ada wali, itulah masalahnya. Sehingga perlu diteliti apa pertimbangan masyarakat ini ketika mereka berpedoman bahwa pernikahan itu tidak perlu wali. Jadi diteliti. Dan itulah yang akan menjadi panduan bagi seorang peneliti untuk menelusuri kemana dan bagaimana mereka akan melakukan sebuah operasional penelitian. Dan yang penting juga dinyatakan rumusan masalah tersebut dalam kalimat pertanyaan yang bisa diawali dengan kata-kata seperti apakah, bagaimanakah, mengapa, adakah, dan sejenisnya. Catatan saya begini. Kalau apakah, itu maka jawabannya apa? Jawabannya sederhana. Apakah dia melakukan perbuatan terpuji? Jawabannya apa? Iya atau tidak. Selesai. Tapi kalau kamu bertanya, bagaimanakah, mengapakah, maka nanti begini, mengapa dia melakukan tindakan terpuji? Bagaimanakah? Maka jawabannya bisa banyak itu. Ada banyak satu, ya karena begini-begini. Kedua, karena begitu-begitu dan seterusnya. Jadi bisa panjang ceritanya ketika ada yang bertanya bagaimanakah atau mengapakah. Jadi sebaiknya proposal atau rumusan masalah dari sebuah proposal yang cukup ideal itu tidak menggunakan apakah atau adakah, tetapi bagaimanakah atau mengapakah. Itu ya. Itu harus diperhatikan ketika kalian menyusun poin rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian
itu berkenaan dengan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian. Dan tujuan penelitian itu biasanya berhubungan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya, bagaimanakah pandangan masyarakat A terkait tentang hukum menikah tanpa wali di desa ini? Maka tujuannya adalah untuk menemukan, untuk mendapatkan jawaban atas pandangan masyarakat A terkait hukum menikah tanpa wali. Jadi dihubung-hubungkan, kalimatnya ada kaitannya. Dan juga manfaatnya. Sebenarnya tinggal mengubah saja. Bermanfaat untuk, atau mungkin manfaatnya buat siapa. Ya, tentu saja nanti ini akan berhubungan dengan kalian saat menjawab bab ketiga, bab kelima, yaitu kesimpulan berkaitan dengan saran. Kemudian yang juga perlu kalian perhatikan adalah penelitian terdahulu yang relevan. Jadi di poin ini kalian diminta untuk menggambarkan adakah penelitian sebelumnya yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini yang memiliki dan yang nanti kalian diminta untuk menjelaskan uh, diferensiasinya bagaimana, perbedaannya antara penelitian dahulu dengan sekarang di mananya. Sebab penelitian itu tidak boleh berulang-ulang, kecuali ada poin lain yang berbeda sehingga penelitian ini patut untuk diteruskan. Karena itu kalian diminta untuk menjelaskan, adakah penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, dan kemudian kalian jelaskan, dan kemudian kalian ungkapkan di mana letak perbedaan penelitian Anda ini dengan penelitian sebelumnya itu. Itu harus, supaya tidak ada lagi penelitian yang mengulang hal yang sama pada angle yang sama dan pada poin yang sama. Supaya tidak ada terjadinya plagiasi atau penciplakan. Itu tujuannya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu adalah isinya berhubungan dengan teori yang mau kalian gunakan dalam penelitian ini. Kalian menggunakan teori apa? Atau pandangan sarjana apa? Pandangan sarjana yang mana yang mau kalian jadikan basic dari kajian ini? Kemudian juga berhubungan dengan alasan kenapa teori ini pantas untuk digunakan untuk melihat fakta yang ada di lapangan pada penelitian ini. Itu kerangka pemikiran. Kalau hipotesis tidak ada ya. Nah ini juga metode penelitian. Untuk metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Jadi intinya metode penelitian nanti akan berisi mengenai pisau analisisnya. Yang mau kalian gunakan itu bagaimana? Metodenya apa? Pendekatannya bagaimana? Teknik pengumpulan datanya apa? Teknik analisisnya analisis datanya bagaimana? Kemudian termasuk juga pedoman penulisannya. Nanti kalian ungkapkan di sini. Ya. Dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Jadi caranya apa? Mau menyusun laporannya bagaimana sistematikanya. Jadi harus kalian jelaskan. Sistematikanya dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 4. Dan yang terakhir daftar pustaka. Perhatikan kemarin waktu penjelasan tentang karya ilmiah. Skripsi minimal itu 15 referensi. Minimal ya. Jadi tidak boleh kalau referensi cuma 3, 4, 10, tidak boleh. Harus lebih dari 15. Dan ketika menyusun proposal, usahakan rencana daftar pustaka yang mau kalian tulis itu apa, sebutkan di sini, dicatat, dituliskan. Nah, itulah proposal yang harus kalian kerjakan sebelum kalian nanti memasuki tahap penyusunan skripsi. Jikalau misalnya pada saat kalian menyusun proposal, kemudian ada sidang proposal, dan ternyata penguji mengatakan ada banyak hal yang harus dirubah,
Maka ikuti masukannya, ikuti saran mereka, dan kerjakan apa yang diberikan catatan oleh para penguji. Sebab penguji melihat pada perspektif yang lain bahwa proposal ini setengahnya sudah diterima. Jadi kalau sudah tidak diterima, ya harus diulangi lagi dari awal. Jadi usahakan ketika misalnya kalian berhadapan dengan penguji proposal, ya dapatkan kepastian. Oke, sudah 100% diterima. Alasannya apa? Karena kan nanti pada saat sidang itu akan dapat belangko, ada catatan dari penguji, ada penilaian dari penguji. Nah, itu dijadikan pedoman kalian pada saat nanti akan melakukan revisi dari proposal. Oke, selebihnya silakan kalian pelajari sendiri. Mudah ini, mudah dan gampang. Yang penting kalian semangat untuk mengerjakan proposal dan ujung-ujungnya kalian siap untuk membuat skripsi. Oke, berikutnya yang terakhir saya sampaikan mengenai tugas. Tadi saya sampaikan bahwa untuk hari ini ada penugasan, yaitu membuat judul proposal. Oke, membuat judul proposal ya. Tapi sebelum saya langsung ke tugas, saya perlu sampaikan juga secara ringkas saja mengenai teknik pembuatan judul. Ya, saya sudah siapkan modulnya ini ya. Bentar. Saya share. Oke. Muncul belum? Oke, ini dia. Ini poinnya teknik pembuatan topik dan judul penelitian. Oke, untuk topik saya lewatkan, silakan kalian baca sendiri ya. Karena yang lebih penting itu adalah pembuatan judul. Sebenarnya sama-sama penting juga, tapi ya sudahlah, yang lain bisa kalian baca sendiri. Yang lebih urgent sekarang adalah mengenai apa? Pembuatan judul. Oke. Nah, ini dia. Nah, perhatikan. Cara membuat judul, coba kalian perhatikan bahwa setiap judul itu intinya adalah harus dirumuskan secara jelas sehingga judul itu bisa menggambarkan. Judul itu bisa memberikan referensi untuk menggambarkan satu, sifat dan jenis penelitian. Jadi dengan cukup membaca judul, oh kelihatan, oh penelitian ini sifatnya ini. Oh, jenis penelitiannya ini. Oh, penelitian ini penelitian kajian pustaka. Oh, penelitian ini penelitian riset lapangan. Oh, penelitian ini coraknya kualitatif. Oh, penelitian ini coraknya kualitatif. Jadi kelihatan dari sini, dari judul saja bisa kelihatan. Ada sifat dan jenis penelitian yang digunakan. Itu satu. Kedua adalah objek penelitian. Objeknya apa? Tradisi masyarakat Sunda Wiwitan misalnya. Ya berarti objeknya adalah tradisi. Dalam hal ini tradisi masyarakat Sunda Wiwitan misalnya. Jadi kelihatan. Dari judul sudah kelihatan objeknya apa. Lalu subjek penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penelitian dan dia adalah sentra dari penelitian ini. Misalnya masyarakat desa Pamongan atau tradisi melaksanakan ajaran Sunda Wiwitan bagi masyarakat desa Pamongan di kecamatan ini. Berarti objek penelitian, subjek penelitiannya adalah masyarakat desa Pamongan itu. Kelihatan. Kalau tidak disebutkan ya repot. Nah, siapa yang melakukan? Kemudian harus juga dirumuskan lokasi atau daerah penelitian. Jadi kalau misalnya kalian melakukan studi di lapangan, ya sebutkan tradisi, pandangan masyarakat desa Pamongan terhadap tradisi
pelaksanaan ajaran Sunda Wiwitan menurut atau di desa ini dalam pandangan hukum Islam. Jadi disebutkan di desa mana, di lokasi mana, di daerahnya mana. Dan juga tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Itu boleh, tapi itu secondary. Bukan hal yang urgent. Kalau misalnya bisa dimasukkan ke dalam judul, itu bagus. Tapi kalau enggak, juga enggak apa-apa. Karena nanti bisa ada penjabaran dalam proposal bahwa ini terjadi pada tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian. Tapi kalau misalnya kayak penelitian yang berhubungan dengan uh, pengumpulan data misalnya, tingkat perceraian atau pengaruh atau dampak perceraian atau dampak terjadinya wabah coronavirus pandemi atau dampak terjadinya pandemi pada tingkat perceraian di Kabupaten Serang. Kajian putusan Pengadilan Agama Serang tahun 2021 sampai 2023. Berarti itu kan disebutkan. Jadi dia hanya membatasi menganalisis data perceraian di tahun 2021 sampai 2023. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Itu saja. Jadi disebutkan. Artinya semuanya itu sifatnya, objeknya, subjeknya, lokasinya, tahunnya itu diungkapkan secara spesifik dan ringkas. Tetapi jangan sampai ringkas-ringkasnya ya sampai mengabaikan apa namanya hal yang penting ini, yang lima ini. Misalnya penelitian kajian angka perceraian, tapi tidak disebutkan tahunnya. Oh, mau dikaji yang mana berarti? Apa semua tahun? Ya bisa hancur kalian. Kenapa? Tidak disebutkan tahunnya. Pengaruh pandemi terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Serang. Studi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Serang. Cuma itu doang, nggak ada tahunnya, ya repot. Tapi Pak, kan pandemi Pak. Pandemi hanya terjadi pada tahun 2021 sampai 2022. Iya, kalau bisa ditafsirkan seperti itu. Tapi kalau ternyata ada pandemi lain, misalnya tahun 1918, itu kan nggak ada pandemi. Apa itu juga diteliti? Jadi kan serba ambigu kalau tidak disebutkan tahunnya, tidak disebutkan tempat dan kejadiannya. Jadi artinya ringkas-ringkasnya, tapi jangan sampai mengabaikan 5 aspek ini. Gitu ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ketika kalian menyusun judul. Ya, ketika kalian menyusun judul, perhatikan itu baik-baik. Oke, baik. Sekarang perhatikan. Tugasnya adalah membuat judul. Oke, lihat ini. Oke, baik. Sudah muncul belum? Nah, ini dia. Baik. Tugasnya adalah membuat judul skripsi. Judul, bukan judul skripsi, judul proposal. Sorry, salah ini. Judul proposal. Saya ganti ya. Proposal skripsi. Proposal. Oke, baik. Buatlah satu judul proposal skripsi dan kemudian buatlah deskripsi singkat mengenai gambaran awal judul tersebut. Jadi kalian di samping membuat judul, tetapi kalian juga diminta untuk membuat deskripsi singkat. Kira-kira alasan kenapa judul ini menarik untuk diangkat itu kalian tuliskan di dalam deskripsi singkatnya dengan batasan, dengan ketentuan maksimal 100 kata. Jadi kalau sudah lebih dari 100 kata ya jangan sampai lebih. 100 kata itu dari mana? Nih, caranya di blok, misalnya ini contoh aja ya, blok. Tuh, kalian lihat di bagian bawah ini nih ya. Nah, jadi biasanya ada kata-kata begini. Jadi 110 ini totalnya.
110. Jadi maksimal sekian ya. Maksimal satu kata ini. Jadi 3 baris seperti ini itu maksimal. Ya lebih-lebih dikit misalnya 120 enggak apa-apa, 110 enggak apa-apa, 105 enggak apa-apa. Tapi kalau sampai 200 jangan. Maksimal 100 kata. Oke? Ini tugasnya individual. Jadi hanya dikerjakan satu orang satu judul. Dan tidak boleh sama antar satu teman, antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Dan tulis diketik di MS Word. Dan kemudian nanti hasil filenya diupload di GCR. Batas akhir pengumpulannya adalah hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 08.00. Nah, nanti saya akan memberikan tanggapan atas tugas ini pada kolom komentar dan silahkan dicermati poin-poin tanggapan tersebut. Jadi nanti saya akan memberikan komentar. Oh, ini baik, tinggal perbaikannya pada tidak adanya tahun pembuatan, tahun penelitiannya misalnya. Atau misalnya subjeknya kurang jelas atau subjeknya tidak ada. Atau ini tidak ada fakta, tidak ada masalah penelitiannya. Tidak ada kaitan antara tidak ada jarak antara dasain dan dasolon. Harusnya ada. Kalau cuma sekedar ini ya buat buku aja misalnya kan begitu. Nah, nanti akan saya berikan komentar apapun. Dan tolong respon saya itu diingat baik-baik. Siapa tahu nanti di kemudian hari itu bisa menjadi pedoman buat kalian ketika nanti pada kehidupan nyata kalian sudah mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik masing-masing atau mungkin bahkan ke pihak ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Gitu ya. Ini tugasnya yang penting begini ya. Jangan utamakan nilai karena yang penting adalah respon saya bagaimana. Masalah nilai semuanya akan bagus semuanya ya. Saya akan kasih nilai 100 semua. Semuanya akan 100 atau maksimal 95. Yang penting kalian baca komentar saya yang ada di GCR nanti. Oh, kekurangannya di sini. Oh, kelebihannya di sini. Oke, udah cukup. Nah, berarti udah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Yang penting selanjutnya adalah ini dia. Bahwa ketika kalian membuat judul, pahami dulu tema yang mau diteliti itu apa. Nih, pahami dulu apa yang mau diteliti. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, kasus poligami. Ketiga, hak asuh anak atau sengketa waris atau arah kiblat atau masalah wakaf atau perceraian pernikahan di bawah tangan misalnya dan lain sebagainya. Dan pastikan bahwa judul yang diajukan sesuai dengan standar yang berlaku di jurusan. Jadi jangan membuat judul yang di luar domainnya jurusan hukum keluarga Islam. Misalnya peningkatan kualitas beragama bagi masyarakat di desa apa? Kok bicara peningkatan kualitas beragama? Kalian jurusan hukum keluarga, bukan jurusan Jurusan PGMI. Bukan jurusan PMI, pengembangan masyarakat Islam. Bukan jurusan fakultas dakwah, bukan jurusan komunikasi dan lain sebagainya. Kalian jurusannya hukum keluarga Islam. Jadi pastikan judulnya yang berhubungan dengan HKI. Dan juga perhatikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu harus baik dan benar. Jadi jangan sampai salah menurut kaidah bahasa Indonesia. Oke, itu ya sekedar pengingat saja mengenai tugasnya. Dan diingat sekali lagi bahwa tugas ini harus segera dikumpulkan maksimal tanggal berapa tadi? Tanggal 6
Maret 2024 jam 08.00. 6 Maret 2024 jam 8.00. Saya kira itu ya untuk materi kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bisa kalian pahami dengan baik materi pada kali ini. Dan yang penting tugasnya segera dikerjakan. Dan batas akhirnya hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Baik, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.